Materi pertemuan kita kali ini adalah tentang sebaran data yang mencakup simpangan baku, varians, koefisien varians, dan standar error. Sebelum kita mulai pembahasan materi kita, akan ada sedikit review mengenai beberapa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai pemusatan data dan ukuran letak data. Tabel berikut merupakan perbandingan antara pemusatan data dan sebaran data dari aspek pengertian, parameter atau ukuran, dan kegunaan. Pemusatan data berguna untuk memberikan informasi mengenai pusat dari suatu gugus data, yang ditunjukkan oleh mean, median, dan modus. Hal ini sudah kalian pelajari di pertemuan kelima dan keenam. Sebaran data menunjukkan jangkauan atau sejauh mana nilai-nilai data menyebar terhadap nilai tengahnya yang dapat ditunjukkan oleh range atau jangkauan, simpangan baku, varians, koefisien varians, dan standar error. Terakhir, ukuran letak adalah yang sudah kalian pelajari di pertemuan ke-6 yang meliputi median, kuartil, desil, dan persentil. Untuk memudahkan pemahaman kalian, mari kita lihat gambar berikut. Misalkan kita ingin melakukan analisis statistik deskriptif untuk tinggi badan. Nilai tengah atau mean adalah garis merah yang merupakan jumlah seluruh tinggi badan dibagi banyaknya orang. Simpangan baku dengan demikian adalah area berwarna merah yang menunjukkan sebaran data terhadap nilai tengahnya. Di grafik kedua, bisa kalian lihat bahwa range atau jangkauan merupakan selisih data terkecil dan data terbesar. Perhatikan, area berwarna merah yang ada di grafik ini menyebar lebih jauh dari simpangan baku. Range atau jangkauan sudah kalian pelajari ketika kalian mempelajari cara membuat tabel distribusi frekuensi. Karena itu, parameter ini tidak akan lagi kita bahas dalam kuliah kali ini. Grafik terakhir menunjukkan ukuran letak di mana median ditunjukkan oleh orang berwarna pink yang ada di grafik ini. Inti dari topik kita kali ini ada dalam slide ini. Slide ini menunjukkan jenis-jenis sebaran data yang umumnya digunakan, yaitu varians, simpangan baku, koefisien varians, dan standar error. Varians menunjukkan ukuran dari seberapa jauh penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Varians dapat dihitung untuk sampel dan populasi. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varians. Koefisien varians adalah perbandingan antara simpangan baku dengan nilai tengah atau mean yang dinyatakan dalam persentase. Standar error adalah nilai varians yang dibagi dengan banyaknya data. Sebagai latihan soal, berikut adalah data panjang telinga kelinci yang ada di Klinik Kesehatan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Untuk mendapatkan sebaran data, kita perlu menghitung nilai rata-rata dari ke-15 kelinci kita, yaitu jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data, dan hasilnya adalah 11,19. Jika kita kurangi data panjang telinga dengan nilai tengahnya, kita dapatkan nilai-nilai di kolom ketiga berikut. Dan jika kita kuadratkan nilai yang ada di kolom ketiga, kita dapatkan nilai-nilai yang ada di kolom keempat berikut. Perhatikan bahwa kolom keempat merupakan selisih antara panjang telinga dengan nilai tengahnya dikuadratkan. Varians dengan demikian adalah kuadrat dari jumlah selisih antara nilai data dengan nilai tengah dibagi banyaknya data dikurang 1. Dalam hal ini adalah jumlah dari kolom keempat dibagi dengan banyaknya data dikurangi 1 yang hasilnya adalah 1,42. Simpangan baku atau standar baku dengan demikian adalah hasil akar kuadrat dari varians, sehingga kita peroleh nilai 1,191. Koefisien varians merupakan rasio antara simpangan baku dan nilai tengah dikalikan 100, sehingga kita peroleh nilai 10,6%. Standar error merupakan pembagian varians dengan banyaknya data, yaitu 1,42 dibagi 15, dan hasilnya adalah 0,307.
Dengan demikian, data telinga kelinci dapat dinyatakan dengan 11,19 plus minus 0,307. Menghitung sebaran data untuk data tunggal memang cukup sederhana, tapi bagaimana caranya menghitung sebaran data dalam data kelompok? Di slide ini disajikan persamaan untuk menghitung varians. Kenapa hanya diberikan persamaan untuk menghitung varians? Karena ketiga ukuran sebaran data yang lain sangat ditentukan oleh nilai varians. Simpangan baku adalah akar kuadrat varians. Koefisien varians adalah simpangan baku dibagi nilai tengah dikalikan 100%. Dan standar error adalah varians dibagi banyaknya data. Dalam persamaan varians atau ragam yang disajikan di sini, ada 3 variabel atau informasi yang dibutuhkan. Pertama adalah mean dari kelas interval, yang merupakan jumlah batas atas dan batas bawah kelas dibagi 2, kemudian frekuensi kelas interval, dan ketiga tentu saja adalah jumlah data. Mari kita kerjakan bersama soal latihan berikut. Jika diketahui suatu tabel frekuensi dengan data sebagai berikut, berapakah nilai varians, simpangan baku, koefisien varians, dan standar errornya? Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama adalah menghitung nilai rata-rata kelas interval, nilai frekuensi dikalikan kelas interval, dan nilai interval dikalikan kuadrat nilai tengah dari interval. Kolom ketiga merupakan nilai tengah interval. Sebagai contoh, baris pertama interval kelas 31 sampai 40 memiliki nilai rata-rata 35,5. Nilai ini diperoleh dari 31 ditambah 40 dibagi 2. Baris kedua, rentang kelasnya adalah 41 sampai 50. Sehingga 41 ditambah 50 dibagi 2 hasilnya adalah 45,5. Demikian seterusnya untuk baris ketiga sampai baris keenam. Kolom keempat adalah hasil kali frekuensi dengan mean. Sebagai contoh, baris pertama adalah frekuensi sama dengan 3 dikalikan dengan nilai tengah frekuensi sama dengan 35,5, hasil perkalian antara 3 dan 35,5 adalah 106,5. Baris kedua, 5 dikali 45,5, hasilnya adalah 227,5, dan seterusnya. Kolom ke-5 adalah hasil kali frekuensi dengan kuadrat nilai tengah atau mean-nya. Baris pertama, 3 dikalikan dengan 35,5 pangkat 2, hasilnya adalah 3780,75. Baris kedua, 45,5 dipangkat 2 dan dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 10.351,25. Demikian seterusnya untuk baris 3 sampai baris ke-6. Kemudian kita jumlahkan nilai-nilai pada kolom kedua, kolom ke-4, dan kolom ke-5. Jumlah kolom kedua merupakan nilai n atau penyebut dalam persamaan. Jumlah kolom ke-4 adalah nilai pada pembilang di ruas sebelah kanan dalam rumus varians. Dan jumlah kolom ke-5 adalah informasi yang diminta di ruas sebelah kiri pada pembilang dari rumus varians. Varians dengan demikian adalah jumlah kolom ke-5 yaitu 161.226 dikurangi data kolom ke-4 yaitu 2.479 pangkat 2 dibagi 40 dan selisih antara keduanya kemudian dibagi dengan banyaknya data dikurang 1. Hasilnya adalah 194,62. Hasil dari akar kuadrat varians atau simpangan baku adalah 13,95. Sebelum menghitung koefisien varians dan standar error, kita hitung dulu nilai tengah dari data kelompok kita. Untuk data kelompok, nilai tengahnya adalah hasil kali antara frekuensi dengan nilai tengah interval dibagi 40. Dalam hal ini adalah jumlah dari data di kolom ketiga dibagikan dengan jumlah dari kolom pertama, yaitu 2479 dibagi 40, kita dapatkan hasil sebesar 61,98. Nilai dari koefisien varians merupakan hasil pembagian antara standar deviasi sebesar 13,98 dibagi dengan
nilai tengah atau min sebesar 61,98 dikali 100 dan kita peroleh hasil 22,51. Standar error adalah hasil pembagian antara varians yaitu 194,62 dibagi banyaknya data yaitu 40 sehingga kita peroleh hasil 4,87. Demikian materi kita mengenai sebaran data dalam statistika. Bagian kedua tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana caranya menghitung sebaran data dengan menggunakan Microsoft Excel. Pastikan kalian melakukan latihan dengan Microsoft Excel secara mandiri, karena contoh latihan yang hampir sama akan keluar di lembar evaluasi kalian. Sekian dan terima kasih. Sesuai tampilan di halaman e-learning kalian masing-masing, ketika kalian mengakses halaman perkuliahan ini, scroll ke bawah sampai pertemuan ke-7. Kemudian kalian akan melihat link download untuk file Excel yang sudah saya sediakan. Download link tersebut setelah menyelesaikan beberapa aktivitas prasyarat dengan cara sebagai berikut. Setelah kalian download, buka file Excel. Di lembar Excel kalian akan melihat di sebelah kiri merupakan data vaksinasi rabies di Kota Cimahi. Kolom pertama adalah nama kelurahan atau event kegiatan, disusul jumlah hewan yang sudah divaksin, anjing, kucing, musang, dan kera. Bagian sebelah kiri di bagian atas merupakan lembar kerja kalian yang harus kalian selesaikan. Dan di bagian bawah adalah formula Excel yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas kalian. Akan saya contohkan bagaimana menghitung sebaran data dalam Microsoft Excel. Pertama, nilai rata-rata, ketik sama dengan, dan ketik average. Kemudian, sorot data range yang akan dihitung. Kali ini adalah data untuk jenis hewan anjing. Cukup sampai data chimp cell dan hindari data baris terakhir karena merupakan total keseluruhan. Selanjutnya, tutup kurung dan tekan enter. Selanjutnya, untuk varians, ketik sama dengan dan masukkan formula var atau VAR. Dan langkah selanjutnya sama seperti ketika menghitung nilai min. Untuk simpangan baku, masukkan formulasi sama dengan STDEV dan buka kurung, klik range data dan tutup kurung, kemudian enter. Untuk koefisien varians, klik sel yang memuat data standar deviasi, yaitu sel L5, dibagi dengan sel yang memuat data min, yaitu J5, dan kalikan dengan 100. Untuk standar error, klik sel yang memuat data varians, yaitu sel K5, dibagi banyaknya data yang kita miliki. Ada 20 kelurahan dan program vaksinasi, sehingga nilai varians akan dibagi 20 untuk mendapatkan nilai standar error. Jika diperhatikan, data vaksinasi anjing memang memiliki keragaman yang cukup tinggi, karena range-nya pun berkisar dari 0 sampai 49. Dan sampai di sini latihan Excel untuk pertemuan ke-7. Silahkan mengulang langkah-langkah yang sudah saya contohkan untuk vaksinasi anjing, dan kerjakan secara mandiri untuk data vaksinasi kucing. Terima kasih.